Kalau kita sprint paling maksimal 1 jam pengerjaan sprint. Jadi kalau kita katakanlah kita latihan sprint 30 kali ya, kita total 30 kali itu dalam 1 jam. Pagi geng, kalian udah lihat video ini belum? Mas Projo, sprinter nasional Indonesia, narikin sprint sampai 64 km per jam. Nah, kalian penasaran nggak sih group set dan rasio gear apa yang dipakai sama Mas Projo? Aku juga penasaran nih. Kebetulan di vlog itu, di video itu juga banyak yang tanya. Nah, maka dari itu aku mau tanya langsung ke yang bersangkutan buat jelasin rasio gear dan group set yang dipakai. Yuk, tonton sampai selesai. Nah, akhirnya ini aku ketemu lagi sama Mas Projo untuk bahas sepeda apa yang dipakai dan rasio gear yang dipakai buat narikin sprint kemarin 64 km per jam. Langsung aja, sepeda apa Mas Projo? Sepeda ini di depan kita ini Focus Izalco Max. Terus ini seri 9.8 2020. Izalco Max Focus 2020. Nggak usah bahas detailnya sepeda, cuman pengen ngerti tentang group setnya dan rasio gear yang dipakai. Group setnya pakai apa? Ini group set pakai Dura-Ace kit. Jadi cuman shifter, FD, RD, udah selebihnya ada cranknya pakai rotor, quarky, 4 meter, terus wheelnya pakai black in, dropbarnya pakai far spot. Gitu. Nah, kemarin tuh kan ngelihat ketika narikin dari 50, 60 itu kan kelihatan kadensnya nih. Ya. Nah, sampai 120 tuh rasio gearnya tuh di berapa Mas Projo? Aku pakai rasionya itu 54 13. Itu 4,15 rasionya. 54 13. Berarti itu masih belum di mentok ya? Belum. Sampai 64 tuh belum mentok. Belum, itu kan 64 kalau pakai 54 13 itu RPM-nya sekitar 120 124. 124 ketemu speed 64 di 13 ya? Di 13. Oh, kalau di 11 Mas Projo? Kalau di 11 ya harus ada yang narikin dulu. Soalnya kan berat ya? Pasti dia lebih berat, tapi rata-rata kalau lomba tuh jarang pakai 11. Oh, soalnya kalau sprint kan fokusnya di RPM. Nah, ini kalau cranknya tadi kan 54 13. Bukan, crank depannya 54 36. 54 36. Kalau sprocketnya sendiri? Sprocketnya 1128. 1128 dipakai buat all round semua. All round semua. Naik itu udah nanjak enak, datar enak, udah. Soalnya kan 1128 ada flatnya di 15 ke bawah, terus untuk nanjaknya 17 ke atas. Oh, gitu. Ya, biasanya kan 53 39, 52 36. Nah, kenapa kok pakai ini? Soalnya kalau 54 itu kan hitungannya kan gearnya genap. Kalau 53 kan ganjil. Kalau ganjil itu sebenarnya lebih berat daripada yang genap. Itu jelasinnya kalau gear ganjil depannya itu lebih berat daripada gear genap. Makanya kan aku nggak dijelasin secara detail sih, itu cuman tak coba ya berasanya lebih enak gear genap. Tapi kan gimana caranya itu pakai besar enteng berarti kan 54 gitu. Oh gitu. Tapi kalau 53 ke 54 satu gigi itu pengaruh banyak gak sih? Banyak sih, itu pengaruhnya satu gigi itu 10 km 10 km per jam? Enggak, 10 kilo jarak dalam satu kali kayuan. Oh. Jadi kita makanya kan sekarang tuh kayak teman-temanku banyak yang tanya terus enaknya kalau tour itu pakai gearnya berapa gitu. Sekarang 53 ya enggak terlalu, istilahnya tuh enggak terlalu enak untuk tour karena terlalu ringan sih kalau menurut saya. Kalau 54 tuh lebih nyaman. Nah, pertanyaan berikutnya, rasio gear seperti ini bisa dipraktekin maksudnya bisa dipakai buat aku atau penghobi lainnya, atau harus ada latihan khusus atau maksudnya tiap orang tuh rasionya beda-beda gitu Mas Projo? Bisa sih, semuanya itu bisa. Katakanlah sepeda lipat aja pakainya 56 sekarang. Iya, 58. Pakai 58.
apalagi kalau road bike pakai lebih besar kan lebih kencang, lebih Tapi kan, nyaman. tapi kan nariknya berat. Itu untuk awalannya tergantung si pemakai sebenarnya. Kalau kita pinter-pinter shifting, pinter penggunaan apa ya, Gear. perpindahan giginya itu pasti itu bisa disiasati. Oh. Melak lur, minum dulu Mas Rojo, silahkan, masih utuh. Balik lagi ya dari kemampuan, kita harus tahu, oh kemampuanku tuh katakanlah powernya tuh maksimal di 1000 katakanlah gitu. Jadi kita harus pinter-pinter penggunaan gear belakangnya tuh pakai nyamannya kita berapa dulu. Kita harus pakai senyamannya dulu baru kita bisa sprint. Kalau kita dari awal mau sprint aja kita udah nggak nyaman, untuk mulai sprint pasti kita udah males. Gitu aja sih sebenarnya itu. Heart rate-nya juga udah naik dulu. Balik lagi ke feeling masing-masing ridernya itu aja. Berarti itu kan dari segi rider ke rasio gear. Nah, kalau dari posisinya sendiri Mas Rojo? Posisinya itu lebih ini, kita pakai pegangnya tuh drop bar, terus kita duduknya agak lebih maju, terus lebih aero lah kita. Berarti memang ada posisi khusus untuk sprint ya. Kalau sprint sama narikin tuh beda nggak sih? Beda banget. Kalau kita narik itu lebih mainnya ke tempo. Sekitar powernya itu paling ke 500 sampai 600. Positioning badannya sama? Sama semua. Cuman kalau sprint kan ada awalannya untuk berdiri. Untuk intervalnya tuh ada. Jadi untuk eksplosifnya tuh berdiri begitu duduk. Habis itu duduk. Soalnya apa? Kalau kita full berdiri, speednya stuck di situ. Kalau kita duduk, kita bisa nambah speed sampai 70 sebenarnya. Oh, berarti dari berdiri kita ambil ledakannya dulu. Ledakannya, eksplosifnya, baru gitu kita udah dapat speed. Duduk ke depan, kita tinggal nambah RPM aja. Oh iya. Ada bayangan, tapi kayaknya lebih enak kalau next time minta tolong Mas Rojo tunjukin gimana sih posisinya. Ya, gak apa-apa ya Mas ya? Boleh. Tinggal bisa ngikutin apa enggak. Nah itu, pakai motor. Nah terus ini pertanyaan berikutnya. Sebenarnya kalau program dasar semuanya sama, cuma kalau lebih spesifik ke sprinter itu pasti banyak intervalnya. Bisa 70% tuh interval. Berarti 30%-nya tuh endurance. Soalnya apa? Kalau kita semakin panjang makin panjang apa istilahnya? Endurance, speednya kita hilang. Bentar Mas Rojo, interval itu apa? Interval tuh ya kita latihan berdiri di atas sepeda dengan maksimal power. Berdiri di atas sepeda dengan maksimal power. Berarti digenjot semaksimal mungkin ya. Perbedaannya kalau endurance dia? Kalau endurance itu kita stay di sepeda duduk senyaman mungkin dan sejauh mungkin. Berarti carinya di miles ya, di kilometer. Ya, di kilometer. Kalau kita sprint paling maksimal 1 jam pengerjaan sprint. Jadi kalau kita katakanlah kita latihan sprint 30 kali ya, kita total 30 kali itu dalam 1 jam. Termasuk recovery-nya juga. Nah, terus kenapa kok kalau lihat di majalah-majalah atau di Instagramnya apa sih akun-akun luar negeri, sprinter tuh kan cenderung kakinya gede-gede tuh. Ya. Kalau climber cenderung badannya. Nah, itu tuh efek dari apa Mas Rojo? Itu apa memang itu bawaan genetik sebenarnya. Oh, gitu. Genetik, cuman sprint itu semua bisa dilatih, nanjak itu bisa dilatih, tergantung kita biasa apa enggak. Kalau kita mau kuat nanjak ya kita harus biasa nanjak. Tapi kalau misal gini nih, kalau misal aku mau pengen latihan sprint, otomatis kakiku bakal lebih gede kah atau enggak seperti itu. Sebenarnya itu kan gede apa enggaknya itu tergantung genetik. Genetiknya kita dari lahir itu seperti apa, makannya kita seperti apa. Nah, kalau kita mau membesarkan otot ya suplemennya kita harus suplemen yang benar-benar membesarkan otot. Berarti intinya dari nutrisi juga sama makan ya. Gitu aja. Cuman kan kadang kalau sprinter emang identik badannya gede supaya apa? Kita kalau cari posisi rebutan itu nggak disingkirin sebenarnya. Jadi orang kalau kita badannya gede, wah ini udah pasti dia sprinter. Tapi kan ada juga yang sprinter badannya kecil, kayak katakanlah yang Australia Caleb Ewan kan kecil gitu loh. Tapi kan ototnya dia otot sprint gitu. Bukan otot climber. Tapi dia climbernya juga pasti kencang juga. Nah itu kalau dari tim profesional atau dari timnas gitu
memang misalnya nih, oh kamu badannya gede, kamu tak latih khusus jadi sprinter. Oh kamu badannya kecil, badanmu langsing, itu khusus jadi climber atau gimana? Atau permintaan request dari? Kalau dulu seperti itu pandangannya, kalau sekarang lebih ke by data. By data itu kita sebelum masuk TC itu pasti tes. Tes pakai watt bag, tes 30 detik, 15 detik, terus ada yang 1 menit 30, ada yang 3 menit. Jadi kita base time-nya itu di antara tes ini itu yang mana. Nanti pelatih bisa tahu, oh kamu masuknya nih spesifikasinya di sprint 200, sprint medium, masuknya ke permainan, tapi nanti balik lagi ke ridernya masing-masing. Kamu stepnya di mana? Ya, karena tetap istilahnya daripada kepeksa ya. Ya, daripada kepeksa mending ya istilahnya wis sesuai passionmu minta apa gitu. Tapi kan rata-rata atlet-atlet Indonesia itu dari dasar itu pengennya sprint, padahal kan modal dasar atlet itu harusnya bisa bisa narik, terus bisa breakaway. Itu nanti kalau udah senior bisa spesifikasinya masuk sana. Kalau dari kecil dia masuknya pengennya sprint, begitu lomba ada yang breakaway dia nggak bisa ngejar, ya udah dia sprint sama siapa, dia nggak bakalan bisa juara. Berarti sprinter tuh kalau dalam lomba, kalau istilahnya pro tour atau apa tuh, dia kan grouping ya? Ya, grouping. Dia harus bisa memposisikan diri juga kan? Ya harus tanggung jawabnya tuh dia kan target man, istilahnya tuh ujung tombaknya. Kalau sprint tugasnya udah dia gitu, yang lain kerja narikin mati-matian, pada masuk 200 meter ya dia harus juara, itu targetnya sprinter tuh itu. Tapi iya. Jangan sampai ketika giliran dia kerja malah udah letoy. Ya giliran kerja ya itu tadi, balik lagi kalau dia nggak punya dasar yang bagus kan. Kalau pengalamanku sprinter yang Asia itu ya dia nggak diem di rombongan, dia breakaway. Soalnya apa, kalau kita stay di rombongan kita ngelawannya 100 orang, kalau kita breakaway di depan paling ngelawannya 10 orang. Oh gitu. 5 orang kan lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau kita punya tim yang solid, kita ngelawan 100 orang ya mudah. Itu aja, katakanlah kayak Peter Sagan, terus sekarang Dylan, itu kan timnya solid. Kalau nggak punya tim solid dia nggak mungkin dia ada di depan. Berarti memang nggak bisa berdiri sendiri nggak ya? Bisa, harus tim semua. Nah kalau Mas Projo sendiri di posisi dalam tim sprinter ya? Sprinter. Dari awal atau akhirnya dari pelatih di? Sebenarnya kalau pelatih tuh ngasih instruksi, kalau ini kejadiannya sprint massal ya ini tugasmu. Gitu. Tapi kalau ini kejadiannya ada breakaway, ada apa ya, ini tugasnya yang istilahnya yang bisa breakaway di depan siapa, itu tugasnya harus. Nanti ada breakaway, cuma ada katakanlah timku di depan ya dia harus punya tugas ngamanin podium di race itu gitu. Jadi tapi kalau dia nih yang breakaway ketangkep rombongan grupku, ya tugasku untuk tanggung jawab untuk sprint gitu. Ternyata cukup ruwet ya kalau dalam lomba itu harus pakai otak, terus pakai strategi, harus kita mikir tuh yang kita keluarin tuh powernya tadi tuh dari start sampai akhir tuh berapa gitu. Berarti nggak tentu kalau kita punya kaki yang kuat jaminan menang tuh dalam apa istilahnya, dalam lomba sepeda tuh nggak bisa ya. Kalau soalnya kita angkat besi kan udah jelas, yang paling kuat yang menang gitu. Jadi kalau di sepeda tuh ada orang yang bilang dia pakai sepeda apapun kenceng, boleh kenceng, tapi kan semua frame punya karakternya masing-masing gitu. Jadi dia nggak bisa yang penting kakinya kuat, yang penting ininya kuat, nggak bisa. Ya Mas Projo, ini udah jelas. Jadi kalau kamu pengen sprint kencang tuh ada strategi dari segi rasio gear yang bisa dipakai dan dimaksimalkan. Nah mungkin untuk pertemuan berikutnya minta tolong Mas Projo buat nunjukin posisi sprint yang benar dan sedikit bocoran tentang pola latihan buat sprint. Iya, boleh. Oke Mas Projo, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Nanti aku minta tolong Mas Projo juga buat bantu jawab. Boleh Mas Projo ya? Langsung aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.